5 pemain naturalisasi grade A yang bisa jadi kunci kesuksesan timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Dapatkah Patrick Kluivert mewujudkan impian besar timnas Indonesia dengan menarik 5 pemain naturalisasi grade A ini? Mulai dari Emil Audero hingga Jayden Oosterwolde, mereka semua memiliki potensi besar untuk mengubah sejarah timnas. Siapa yang akan memilih Garuda sebagai rumah baru mereka? Simak baik-baik ulasan berikut ini agar kalian tidak salah paham. Asisten pelatih baru timnas Indonesia dari ex-pelatih Eredivisie hingga legenda Belanda dengan darah Indonesia. Timnas Indonesia mendapatkan 2 asisten pelatih yang tak kalah berpengalaman dari Patrick Kluivert. Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, satu di antaranya pernah bersinar di Eredivisie, sementara yang lain membawa darah Indonesia. Apa peran mereka untuk membawa Garuda lebih jauh? Begini ulasan lebih lengkapnya. Pratama Arhan resmi memperkuat Bangkok United dan hal ini bukan sekadar transfer biasa. Dengan pengalaman di Jepang dan Korea Selatan, apakah Arhan mampu bangkit di Liga Thailand dan mewujudkan potensi terbaiknya? Apa harapan klub dan para penggemar terhadap sosok bek muda ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah video ini. Reaksi mengejutkan Kevin Dix terhadap pemecatan Shin Tae-yong, optimisme yang mengejutkan dunia sepak bola Indonesia. PSSI mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong memicu reaksi luar biasa dari dunia sepak bola Indonesia. Namun Kevin Dix, bek timnas Indonesia, justru menunjukkan pandangan penuh optimisme terkait keputusan kontroversial ini. Apakah ia punya alasan yang kuat untuk mendukung langkah besar ini? Begini ulasan lengkapnya. PSSI bayar kompensasi puluhan miliar ke Shin Tae-yong, keputusan berani yang mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Pemecatan Shin Tae-yong oleh PSSI membawa dampak besar tak hanya dari segi finansial, tapi juga kontroversial. PSSI harus membayar kompensasi puluhan miliar rupiah. Apa alasan besar di balik keputusan ini? Ternyata ini alasannya. PSSI membantah dengan tegas rumor tentang judi dan utang besar yang berasal dari calon pelatih baru timnas Indonesia. Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. 5 pemain naturalisasi grade A yang bisa jadi kunci kesuksesan timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Dapatkah Patrick Kluivert mewujudkan impian besar timnas Indonesia dengan menarik 5 pemain naturalisasi grade A ini? Mulai dari Emil Audero hingga Jayden Oosterwolde, mereka semua memiliki potensi besar untuk mengubah sejarah timnas. Siapa yang akan memilih Garuda sebagai rumah baru mereka? Simak baik-baik ulasan berikut ini agar kalian tidak salah paham. Ada kabar menarik yang membuat harapan pendukung timnas Indonesia kembali membuncah. 5 pemain naturalisasi grade A disebut-sebut berpotensi bergabung dengan skuad Garuda jika Patrick Kluivert menjadi pelatih kepala. Nama-nama ini sebelumnya sudah dikaitkan dengan timnas Indonesia, bahkan sejak era Shin Tae-yong. Namun hingga kini PSSI belum mampu meyakinkan para pemain keturunan berkualitas tinggi tersebut. Beberapa alasan seperti ambisi mereka memperkuat timnas kelahiran seperti Italia atau Belanda menjadi hambatan. Tapi hadirnya Patrick Kluivert, seorang legenda besar timnas Belanda, bisa menjadi daya tarik tersendiri. Dengan nama besarnya, apakah Kluivert mampu membuka hati para pemain ini untuk membela Garuda? Berikut 5 nama yang berpotensi menjadi bagian dari sejarah baru timnas Indonesia. Pemain pertama, Emil Audero. Sosok kiper tangguh ini sempat didekati oleh PSSI, tetapi dengan tegas menolak ajakan naturalisasi karena masih fokus menembus timnas Italia. Saat ini, Emil bermain untuk Como 1907 di Liga Italia 2024-2025.
Namun upayanya untuk menjadi bagian dari skuad Italia belum membuahkan hasil hingga kini. Melihat situasi ini, Emil Audero akan mempertimbangkan timnas Indonesia sebagai pilihan realistis di masa depan. Pemain kedua ada Pascal Struijk. Bek tengah berdarah Belanda Indonesia ini telah lama diincar untuk memperkuat lini pertahanan Garuda. Pascal Struijk yang kini bermain untuk Leeds United dipercaya bisa menjadi pilar utama pertahanan timnas Indonesia. Meski sudah ada banyak pemain naturalisasi di lini belakang, kehadiran Struijk tentu akan memberikan nilai tambah yang signifikan. Bagaimana pendapat Anda? Apakah ia layak menjadi pilihan utama? Pemain ketiga ada Milan Manhoef. Winger muda berusia 23 tahun ini diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Saat ini Milan Manhoef bermain di Championship 2024-2025 bersama Stoke City. Namun proses naturalisasinya mungkin tidak mudah. Pasalnya Manhoef sudah beberapa kali membela timnas Belanda U21. Apakah Anda optimis PSSI mampu mengatasi tantangan ini? Pemain keempat ada Ryan Flamingo. Bek tengah potensial berusia 22 tahun ini saat ini memperkuat PSV Eindhoven setelah pindah dari FC Utrecht pada musim panas 2024. Ryan Flamingo juga kerap menunjukkan kode-kode di media sosial dengan memasang bendera Indonesia. Flamingo diketahui memiliki darah Jawa dari buyutnya yang berasal dari Suriname. Namun, ia harus menunggu 2 hingga 5 tahun untuk memenuhi syarat naturalisasi karena pernah membela timnas Belanda U21. Bagaimana menurut Anda, apakah Flamingo akan menjadi bagian dari Garuda di masa depan? Pemain kelima ada Jayden Oosterwolde. Nama Jayden Oosterwolde sudah tidak asing lagi. Bek kiri berbakat yang kini bermain untuk Fenerbahce ini sebelumnya menolak bergabung dengan timnas Indonesia karena masih mengejar mimpinya membela timnas Belanda. Indonesia dan Suriname telah menghubungi saya. Suatu waktu saya menerima berbagai pesan Instagram dari Indonesia, salah satunya ternyata asisten pelatih tim nasional, ungkap Jayden kepada ELF Football. Namun hingga kini Jayden belum mendapatkan kesempatan untuk memperkuat timnas Belanda, bahkan di kelompok umur. Situasi ini bisa menjadi peluang emas bagi timnas Indonesia untuk meyakinkan Jayden. Apakah Anda setuju bahwa membela Garuda adalah langkah terbaik untuk karier internasionalnya? Dengan nama besar Patrick Kluivert dan peluang yang terbuka lebar, siapa di antara 5 pemain ini yang paling Anda harapkan segera membela timnas Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari diskusikan masa depan skuad Garuda bersama. Asisten pelatih baru timnas Indonesia dari ex-pelatih Eredivisie hingga legenda Belanda dengan darah Indonesia. Timnas Indonesia mendapatkan 2 asisten pelatih yang tak kalah berpengalaman dari Patrick Kluivert. Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, satu di antaranya pernah bersinar di Eredivisie, sementara yang lain membawa darah Indonesia. Apa peran mereka untuk membawa Garuda lebih jauh? Begini ulasan lebih lengkapnya. Kabar menarik datang dari media asal Belanda, Voetbal International, yang berhasil membocorkan 2 nama asisten pelatih timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Kedua sosok ini bukan sembarang pelatih, mereka membawa pengalaman berharga dan latar belakang yang mengundang perhatian. Nama pertama adalah Alex Pastoor, pelatih berusia 58 tahun yang sudah kenyang pengalaman di dunia sepak bola Belanda. Sosok kelahiran Amsterdam ini dikenal sebagai ahli strategi, terutama dengan taktik andalannya 3-4-1-2 yang telah terbukti sukses membawa 3 tim berbeda, Almere City, Sparta Rotterdam, dan Excelsior naik ke kasta tertinggi sepak bola Belanda, Eredivisie.
Menariknya, Alex Pastoor bukan sosok asing bagi beberapa pemain timnas Indonesia yang berdarah diaspora. Pada 2014, ia pernah melatih Tom Hayes saat masih membela AZ Alkmaar. Tentu saja pengalaman ini akan mempermudah adaptasi Pastoor dengan skuad Garuda. Nama kedua adalah Denny Lanzaat, pria berusia 48 tahun yang memiliki darah Indonesia dari garis ibu asal Maluku. Lanzaat tidak hanya dikenal sebagai pemain kelas dunia, tetapi juga memiliki perjalanan karier yang sangat gemilang. Sebagai pemain, ia pernah memperkuat tim-tim top Belanda seperti Feyenoord, FC Twente, dan AZ Alkmaar, bahkan mencatatkan pengalaman internasional di Liga Inggris bersama Wigan Athletic. Di level tim nasional, Lanzaat menjadi pilar lini tengah timnas Belanda dengan 38 caps antara 2001 hingga 2008, termasuk tampil di Piala Dunia 2006 di Jerman. Satu cerita menarik, Lanzaat pernah mencoba peruntungan dengan melamar sebagai pemain di Sriwijaya FC pada 2013. Namun, hingga kini tidak ada kelanjutan dari lamaran tersebut. Setelah pensiun sebagai pemain, Lanzaat mengalihkan fokusnya ke dunia kepelatihan. Ia telah menjadi asisten pelatih di sejumlah klub Eropa seperti Feyenoord Rotterdam, Willem II, Lech Poznan Polandia, hingga Ferencvaros Hungaria. Meski berpengalaman sebagai asisten, ia sempat menjadi pelatih kepala untuk tim muda AZ Alkmaar U17 pada 2016 hingga 2017. Dengan pengalaman segudang dari Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, apakah Anda optimis bahwa mereka dapat membantu Patrick Kluivert membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Apakah darah Indonesia pada Lanzaat bisa menjadi faktor emosional yang kuat bagi skuad Garuda? Berikan pendapat Anda di kolom komentar dan mari diskusikan bersama. Pratama Arhan resmi memperkuat Bangkok United dan hal ini bukan sekadar transfer biasa. Dengan pengalaman di Jepang dan Korea Selatan, apakah Arhan mampu bangkit di Liga Thailand dan mewujudkan potensi terbaiknya? Apa harapan klub dan para penggemar terhadap sosok bek muda ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah video ini. Kabar menggembirakan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Pratama Arhan, bek kiri andalan timnas Indonesia, secara resmi bergabung dengan klub Liga Thailand, Bangkok United. Berita ini diumumkan langsung melalui rilis resmi klub di akun media sosial mereka pada Selasa. Arhan yang kini berusia 23 tahun menjadi rekrutan perdana Bangkok United di awal tahun. Klub tersebut mempersiapkan Arhan untuk menghadapi paruh kedua Liga Thailand 2024-2025. Dengan harapan besar bahwa pemain yang dikenal memiliki kemampuan lemparan ke dalam jarak jauh ini akan memberikan dampak signifikan. Dalam rilis resmi mereka, Bangkok United menyatakan, "Terima kasih telah datang." Heng Thap memperkenalkan Pratama Arhan, bek kiri timnas Indonesia. Klub ini melanjutkan, "Benar, Bangkok United telah mencapai kesepakatan untuk mengontrak rising start Pratama Arhan berusia 23 tahun dari timnas Indonesia sebagai tambahan pertama dalam persiapan putaran kedua musim 2024-2025. Bangkok United menaruh harapan besar pada Arhan dengan menggambarkannya sebagai pemain yang memiliki gaya menyerang sengit, semangat juang tinggi, dan dedikasi luar biasa. Menurut klub, kehadiran Arhan akan memperkuat sisi kiri mereka dan memberikan variasi baru dalam strategi menyerang maupun bertahan. Bangkok United punya cara unik untuk memperkenalkan sang bintang baru. Mereka menonjolkan kemampuan Arhan sebagai eksekutor lemparan ke dalam jarak jauh, bahkan membuat video tutorial khusus untuk teknik ini. Di klub barunya, Arhan akan mengenakan nomor punggung 21, sebuah nomor yang diharapkan membawa keberuntungan dalam petualangan barunya. Langkah Arhan ke Bangkok United ini melengkapi daftar pemain Indonesia yang berkarier di Liga Thailand.
Sebelumnya ada Asnawi Mangkualam yang bermain untuk Port FC dan Ronaldo Kuateh di Muang Thong United FC. Bangkok United menjadi klub luar negeri ketiga bagi Arhan setelah sebelumnya ia berkarier di Jepang dan Korea Selatan. Di Jepang, Arhan bergabung dengan Tokyo Verdy selama 2 musim, tetapi sayangnya tidak banyak mendapat menit bermain. Perjalanan berikutnya membawanya ke Korea Selatan bersama Suwon FC, namun di sana pun ia hanya tampil selama 4 menit dalam 2 musim. Kini Arhan memiliki kesempatan besar untuk mengukir kisah sukses baru di Thailand. Akankah petualangan ini menjadi momen kebangkitannya? Bagaimana menurut Anda? Apakah Pratama Arhan akan bersinar bersama Bangkok United? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. PSSI bayar kompensasi puluhan miliar ke Shin Tae-yong, keputusan berani yang mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Pemecatan Shin Tae-yong oleh PSSI membawa dampak besar tak hanya dari segi finansial, tapi juga kontroversial. PSSI harus membayar kompensasi puluhan miliar rupiah. Apa alasan besar di balik keputusan ini? Ternyata ini alasannya. Kabar pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia terus menjadi topik panas di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Kali ini perhatian tertuju pada kompensasi besar yang harus dibayar oleh PSSI kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa nilai kompensasi mencapai puluhan miliar rupiah. Arya Sinulinga memastikan bahwa PSSI telah mengambil keputusan ini dengan pertimbangan matang, meskipun konsekuensinya sangat besar dari segi finansial. Dalam perbincangan bersama awak media di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, Arya menjelaskan bahwa keputusan untuk mengakhiri kontrak Shin Tae-yong bukanlah langkah yang diambil dengan enteng. Dari sisi finansial puluhan miliar loh yang harus kami bayar, kata Arya Sinulinga menegaskan besarnya beban yang harus ditanggung PSSI. Kontrak Shin Tae-yong sejatinya masih panjang, yaitu hingga Desember 2027. Namun dengan pemutusan kontrak ini, PSSI harus membayar kompensasi yang besar. Sebagai informasi, Shin Tae-yong mendapatkan gaji sekitar 1,1 miliar per bulan, termasuk gaji para asistennya di Timnas Indonesia. Arya juga menegaskan bahwa PSSI tidak mencari keuntungan dari situasi ini. Tidak mungkin kami perjualbelikan hal-hal itu. Tidak akan ada yang mau beli puluhan miliar. Jadi kami harus ambil risiko itu, lanjutnya. Menurut Arya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menunjukkan keberanian besar dengan mengambil keputusan ini. Tujuan utamanya adalah memberikan perubahan positif untuk Timnas Indonesia, meskipun langkah tersebut mengundang pro dan kontra di kalangan pecinta sepak bola. Sebenarnya kalau Pak Erick Thohir itu berpikir untuk cari aman, mungkin beliau tidak melakukan pergantian pelatih. Misalnya lama dipertahankan, lalu gagal ke Piala Dunia 2026, pasti orang-orang akan memaki pelatih lamanya itu, jelas Arya. Namun Erick Thohir memilih mengambil risiko dengan mengganti pelatih demi masa depan Timnas. Sebagai pengganti Shin Tae-yong, PSSI mendatangkan pelatih asal Belanda yang hampir dipastikan adalah Patrick Kluivert. Pelatih dengan reputasi internasional itu akan diperkenalkan secara resmi pada Minggu 12 Januari 2025 dengan kontrak selama 2 musim dan opsi perpanjangan. Pergantian pelatih ini jelas memancing pro dan kontra. Banyak penggemar kecewa dengan pemecatan Shin Tae-yong, tetapi ada pula yang optimis terhadap masa depan Timnas di bawah komando Kluivert. Apakah keputusan PSSI untuk mengganti Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert langkah yang tepat? Atau justru hal ini akan menjadi bumerang bagi Timnas Indonesia? Yuk, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.
PSSI membantah dengan tegas rumor tentang judi dan utang besar yang berasal dari calon pelatih baru Timnas Indonesia. Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Rumor yang mengaitkan calon pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dengan kasus judi online dan utang sebesar 16 miliar rupiah kembali menghebohkan jagat maya. Namun, bagaimana tanggapan PSSI atas kabar ini? Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya telah membeberkan bahwa Patrick Kluivert adalah salah satu kandidat kuat untuk menggantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Bahkan pelatih berusia 48 tahun ini disebut-sebut telah terpilih dan akan menandatangani kontrak berdurasi 2 musim dengan opsi perpanjangan. Rencananya, Kluivert akan diperkenalkan secara resmi pada Minggu 12 Januari 2025. Namun menjelang pengumuman tersebut, rumor mengenai utang judi online yang melibatkan Kluivert kembali mencuat. Mantan pemain AC Milan itu dikabarkan memiliki masalah finansial terkait aktivitas judi yang terjadi di masa lalu. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, dengan tegas membantah kabar tersebut. Menurut Arya, jika Kluivert memang terlibat dalam kasus seperti itu, ia pasti sudah masuk daftar hitam di Eropa. Susah juga ya kami ngomongnya, yang pasti kalau dia terlibat match fixing atau judi, pasti orangnya di blacklist di Eropa, ujar Arya saat berbicara dengan media, termasuk Bola Sport. Arya menambahkan sebelum PSSI menunjuk 3 kandidat pelatih, pihaknya telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap latar belakang masing-masing calon. Tidak mungkin PSSI sembarangan menunjuk pelatih yang terlibat dalam kasus yang merugikan. PSSI sempat menyeleksi 3 nama pelatih selain Patrick Kluivert. Namun hanya Kluivert yang hadir dalam proses wawancara dengan Erick Thohir, sementara 2 kandidat lainnya absen. Hal ini menjadi salah satu alasan utama PSSI menunjuk Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Setahu kami kalau orangnya terlibat skandal apapun itu, pasti sudah di blacklist di Eropa. Jadi ini dia tidak di blacklist di Eropa, tegas Arya. Media Belanda De Volkskrant pernah melaporkan bahwa Patrick Kluivert memiliki masalah utang judi pada tahun 2011-2012 saat menjadi pelatih tim cadangan FC Twente. Saat itu aktivitas berjudi pada pertandingan klub sendiri tidak dianggap ilegal. Namun, Kluivert tidak sedang diselidiki atas dugaan pengaturan skor dan sebagian besar utangnya telah dilunasi. Pengacara Kluivert, Gerard Spong, menyatakan bahwa kliennya adalah korban pemerasan oleh kelompok kriminal, bukan pelaku kejahatan. Terbaru, nama Kluivert kembali dikaitkan dengan judi setelah wajahnya muncul sebagai brand ambassador situs judi online pada 2022 hingga 2023. Meski demikian, Arya menegaskan bahwa hal tersebut tidak memengaruhi keputusan PSSI. Jadi clear ya, dia tidak di blacklist. Kalau di blacklist tidak mungkin kami panggil, tutup Arya. Bagaimana pandangan Anda tentang keputusan PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia meskipun ada rumor kontroversial ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. PSSI mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong memicu reaksi luar biasa dari dunia sepak bola Indonesia. Namun Kevin Dix, bek Timnas Indonesia, justru menunjukkan pandangan penuh optimisme terkait keputusan kontroversial ini. Apakah ia punya alasan yang kuat untuk mendukung langkah besar ini? Begini ulasan lengkapnya. Kabar mengejutkan kembali mengguncang dunia sepak bola tanah air. Pada Senin 6 Januari 2025, PSSI secara resmi memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Keputusan yang penuh kontroversi ini memancing beragam reaksi, salah satunya dari Kevin Dix, bek andalan Timnas Indonesia yang juga bermain untuk FC Copenhagen.
Pemecatan Sintayong tentu bukan kabar yang mudah diterima oleh para pencinta sepak bola Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini telah mencatatkan berbagai prestasi luar biasa bersama timnas, termasuk membawa skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun meski dengan rekam jejak yang impresif, PSSI tetap mengambil keputusan berani yang mengejutkan publik. Di tengah kehebohan ini, Kevin Dix menyampaikan pandangan optimisnya melalui unggahan di Instastory akun Instagram pribadinya pada Selasa, 7 Januari 2025. Pemain berusia 28 tahun itu percaya bahwa keputusan PSSI diambil dengan pertimbangan matang demi kemajuan sepak bola Indonesia. Saya percaya PSSI telah mengambil keputusan ini dengan niat terbaik untuk masa depan sepak bola Indonesia, tulis Kevin Dix. Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen untuk tetap fokus pada target besar timnas Indonesia, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026. Mari terus mengejar tujuan utama kita, Piala Dunia 2026, sambungnya penuh semangat. Meskipun bekerja sama hanya dalam waktu yang singkat, Kevin Dix tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada Sintayong. Terima kasih Coach atas semua kenangan yang telah kita bagikan dalam waktu yang begitu singkat. Semoga yang terbaik menyertai Anda di masa depan, ujar Kevin Dix dengan penuh penghormatan. Setelah pemecatan Sintayong, nama Patrick Kluivert dikabarkan akan menjadi pengganti sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda ini direncanakan diperkenalkan secara resmi pada Minggu 12 Januari 2025. Namun yang lebih menarik, rumor besar lainnya ikut berhembus. Mantan pelatih Manchester United, Louis van Gaal, disebut-sebut akan bergabung sebagai direktur teknik timnas Indonesia. Isu ini pertama kali muncul dari laporan media asal Spanyol, Marca, yang membuat publik semakin penasaran. Bagaimana pendapat Anda tentang keputusan PSSI ini? Apakah Patrick Kluivert dan Louis van Gaal adalah pilihan tepat untuk masa depan timnas Indonesia? Yuk, tuliskan pandangan Anda di kolom komentar.